Bahkan saya mengingatkan bahkan kepada teman-teman, alah dia aja juga sering kok menjelekkan produk lain. Nah kalau saya itu memang betul, tapi eh, bukan berarti ketika dia menjelekkan produk orang lain, terus eh, ya ini tuh edukasi ya, mana tahu ada, oh saya nggak mau lah, apa dia salah juga karena dia juga bersalah misalnya karena dia menjelekkan produk orang lain. Nah kalau menurut saya itu kurang tepat gitu. Tetap fokus ke pokok permasalahannya. Nah kita juga mendorong Dokter Richard Lee itu membongkar juga kan. Ke Mr. Z ingat kan semalam saya bilang apa, saya senang kalau melihat mereka tuh saling bongkar-bongkaran. Mr. Z senang banget, kenapa? Menguntungkan kita sebagai konsumen. Karena apa, biasanya informasi yang agak oke itu, yang agak bagus, yang agak mungkin agak bagus tuh atau agak lebih mendekati kenyataan tuh ketika pesaing berani pesaingnya ya dalam bidang yang sama berani membongkar. Kenapa? Karena dia menguasai di bidang itu kan, walaupun memang harus diperiksa lagi itu bukti-bukti yang dia sampaikan. Nah terkait kasusnya dengan Dokter Richard Lee kan kita sudah lihat sama-sama nih, ya kan? Bahkan saya menyatakan nih, ya saya menyatakan keras juga nih, nggak bisa disamakan Dokter Reza dengan kasusnya apple to apple dengan Doktif, di mana Doktif membongkar Dokter Richard Lee terkait produknya yang DNA salmon itu, di mana setelah dibuka ternyata itu rubber skin. Ingat kan Dokter Reza kan glowing booster cell itu dibilang rubber skin juga memang kan. Tapi saya menyatakan secara objektif nggak bisa disamakan walaupun itu sama-sama rubber skin. Kenapa? Karena Dokter Reza tidak pernah mendaftarkan tuh barang di BPOM dan tidak pernah diedarkan secara seperti yang Dokter Richard Lee lakukan. Jadi tidak apple to apple walaupun barang itu sama-sama rubber skin. Ya kan, ini kan jelas-jelas pendukung Nikita Mirzani ini atau Nikita Mirzani CS yakin sekali Dokter Reza ini melakukan apa namanya pembajakan produk dalam tanda kutip, itu karena mungkin ada presiden yaitu Dokter Richard. Dokter Richard ini melakukan itu, padahal mereka tuh salah. Harusnya belajar lagi lebih cerdas. Ya, kenapa ini penting? Karena menurut saya Mr. Z yang menjadi motivasi mereka untuk memperkarakan atau memeras Dokter Reza itu karena mereka tafsiran mereka kan. Kalau menurut saya ya, mereka menafsirkan glowing booster cell itu adalah Dokter Reza ini melakukan sama seperti yang Dokter Richard Lee lakukan. Salah. Harusnya mereka cerdas. Kalau mereka sadari itu, mereka nggak akan melakukan itu. Sehingga ketika ini berjalan sampai ke persidangan ternyata kan gagal mereka mempermasalahkan Dokter Reza. Ya memang masalahnya nggak sama dengan Dokter Richard Lee kan gitu kan. Nah itu ini akibat kebodohan. Nah, pada akhirnya saya mau menyampaikan, saya sebenarnya senang nengok lihat mereka ini saling bongkar-bongkaran, tapi ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, harus sesuai dengan kaidah-kaidah, laporkan ke polisi. Nah terakhir, boleh juga lah setelah itu dilaporkan, barulah keluar-keluar dalam rangka no viral no justice. Itu perlu juga kalau menurut saya Mr. Z. Tapi ya tetap sekali lagi berdasarkan etika-etika tertentu. Jangan sampai niatnya mau viral no justice, ujung-ujungnya malah nanti kena sangkut hukum lagi. Permasalahan hukum baru, pencemaran nama baik, fitnah. Ya kan? Jadi kalau untuk kasus dokter dan dengan Dokter Richard Lee, menurut pendapat saya, berdasarkan bukti-bukti yang kita sama-sama lihat, ya masuk gitu loh, seharusnya masuk ya. Tapi kita lihatlah nanti dah di persidangan seperti apa. Karena Dokter Richard Lee sendiri masalahnya Mr. Z sudah mengaku dia kemarin semalam ada pendukungnya buka kedok munafik itu kan naik sini kan. Kan dia kan bicara di bulan 6 itu kan ketika saya anggap Dokter Richard masih belum jujur, masih belum mengakui. Nah di bulan Desember kan dia udah jujur, dia mengakui. Artinya perbuatan itu diakui, dia memang salah. Dan produknya juga sudah ditarik BPOM. Nah maksud saya itu menurut saya subjektif sekali. Lihatlah ketika orang telah mengaku, jangan melihat ketika orang sebelum mengaku. Nah, sekarang proses sedang berlanjut. Semoga Dokter Richard Lee siapapun bisa membongkar terkait kedok Doktip juga, misalnya menjual produk yang berbahaya, ya kan? Sayang sekali loh Mr. Z, kemarin Doktip itu sudah terbongkar produknya juga melakukan overclaim ya, dugaan overclaim karena udah ditarik BPOM, tidak sesuai komposisi sama bahan, nggak sesuai. Sayang sekali nggak lanjut sampai pidana. Ya itu tadi mungkin karena nggak ada korban yang melaporkan. Dan terakhir nih, kita menunggu Dokter Reza. Ingat kan Dokter Reza katanya dilaporkan sama 4 yang mengaku sebagai korban. Ya, di mana di situ salah satunya ada yang membawa glowing booster cell. Kalau kita lihat dari statementnya Doktip, Mr. Z, kata Doktip ya, kita nggak tahu benar apa salah, mungkin Mbak Rafi tahu kali ya. Itu katanya Dokter Reza udah dipanggil 2 kali tapi nggak hadir. Itu kata dia.
Tapi sepanjang sepengetahuan saya, berarti jalan dong kasusnya. Kita nggak tahu sampai seperti sebenarnya, kita tunggu aja berita terbarunya. Intinya saya tidak mendukung sampai siapa, saya independen, tidak dibayar, saya berbicara sesuai dengan apa yang saya lihat, saya rasakan, ya kan, yang mungkin bisa diperdebatkan, oke, nggak masalah. Intinya saya nggak membela. Ketika ada yang mau bongkar dokter, ayo kita bela. Tapi kan belum ada. Nah, begitu Mr. Z, terima kasih. Oke, kalau gitu nantilah kita dengar dari AKBP Samira ya, terkait benar atau tidaknya sudah dipanggil 2 kali itu. Saya curiga juga nih, jangan-jangan poluan ini dokter Samira ini. Kok bisa tahu dia? Beralih profesi. Iya, makanya saya ganti di AKBP. Perlu dibalas itu, Bang. Mr. Boyan, perlu dijawab sama Bang Rapi itu, karena gencar kali dia ngomong kayak gitu. Ini kan Bang Rapi juga udah ngomong tadi, dia nih udah jadi polisi, udah jadi kayak hakim. Nah, coba Bang Rapi mungkin bisa menjawab kali ya, untuk supaya netizen itu nggak tergiring opini loh. Oke, saya tengahi dulu. Dari bahasanya, dari narasinya Bang Deddy sudah kelihatan ya teman-teman ya, cenderung kemana nih. Meskipun dia bilang bahwa saya itu di tengah-tengah, tapi kelihatan ya teman-teman ya. Aku udah menggiring-giring loh ini. Sedangkan Bang Rapi lanjut. Ini Mister G, sebenarnya kalau itu buat hal itu mudah banget itu harusnya kan Deddy Setiawan ini kan harusnya bertanya kepada sahabatnya Samiranya langsung kan. Samira, kamu ngomong gitu mana dan datanya, katanya kan Deddy Setiawan ini kan orang yang paling anak fakta dan data terus ini. Masa lucu, masa yang bilang diolah-olah mangkir Dokter Reza, tapi kita suruh membuktikan bahwa Dokter Reza nggak mangkir, sedangkan dia taunya dari Samira. Minta sama Samira, mana buktinya dia gitu ngomong. Salah, cara berpikirnya salah, Mr. Z. Cara berpikirnya salah. Maksudnya klarifikasi dari pihak yang dituduh gitu loh. Biar orang nggak berprasangka buruk gitu loh. Kalau aku kan terbukti memang nggak ada komunikasi, berarti kan karena aku nggak tahu, hanya mendengar. Yang aku belum bisa percaya. Oke? Makanya aku sarankan klarifikasi segera gitu loh. WA-nya dibuka, WA-nya dari Bu Dokter Samira dibuka, bener nggak? Sebenarnya kasusnya, maaf Mr. Z, sebenarnya kasusnya Dokter Samira dan Richard Lee ini kan sudah rame pernah dibawa ke DPR kan dulu. Nah, ketika itu ada Badan POM juga, dia juga lapor-lapor juga di situ. Tapi saya tidak tahu mana yang lebih dulu dilakukan oleh Dokter Samira ini. Apakah melapor ke polisi dulu atau ke DPR dulu, atau ke polisi mungkin tidak terlalu mendapat apa ya, dia pengennya kan gercep gitu, polisi langsung seset, tapi kan polisi juga punya prioritas pemeriksaan kan gitu. Nah terus lalu dibawa ke DPR, lalu ada Badan POM juga, tidak lama setelah itu kan disanksi sama Badan POM bahwa produknya Richard Lee ini kan sudah kena sanksi, jadi harus stop, nggak boleh diedarkan, nggak boleh apa macam-macam gitulah. Udah. Nah, sekarang ini muncul lagi, dan saya tidak tahu juga apakah yang beredar sekarang, kan sekarang juga ada produk-produk itu, tetapi saya juga tidak tahu kan banyak banget produknya itu. Tomato yang mana? Terus kemudian apakah sama dengan tomato yang sekarang beredar? Kemudian DNA salmon yang mana? Apakah sama dengan yang DNA salmon yang sekarang beredar itu? Apakah yang beredar sekarang sudah diperbaiki atau bagaimana? Tapi yang beredar sekarang sudah berbadan POM juga, itu masalahnya. Jadi masyarakat ini sekarang juga, dan mereka mau beli gitu loh Mr. Z. Itu menariknya di situ. Jadi ini laku keras. Penjualannya sampai Dokter Samira tuh panas dingin dia. Lihat penjualannya si Richard Lee ini luar biasa, membludak gitu. Dengan padahal itu mahal. Yang dituntut oleh Dokter Samira adalah kembalikan duit-duit konsumen. Nah itu ya saya nggak tahu. Jadi menjadi tidak, ini memang harus segera diselesaikan kayak gini-gini ini harusnya.
Nah, makanya ini Mr. Z ini memang harus dibuktikan di pengadilan. Kita tidak tahu, ya kita kan nggak mungkin mencocokkan satu persatu bahwa keputusan ini nomor sekian, obat nomor sekian atau produk nomor sekian, ini yang dinyatakan di drop atau aman, terus sekarang sudah muncul lagi dengan izin baru kan saya nggak tahu, kita nggak tahu juga gitu. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih. Oke, bahasanya bagus itu yang terakhir itu mengatakan bahwa Dr. Samira panas. Sebentar dulu Dedi, sabar dulu Dedi. Ini ada teman baru masuk nih. Senosity. Selamat malam, Mbak. Ini saya, aku yang setia, Bapak. Wah. Ya silakan mau ngomong apa? Saya gimana dulu permasalahannya ini, Bapak. Saya pendukungnya SS lah. Oke. Siapa dulu teman-teman dulu? Udah sapa semua, Kak Ica, Mr. Blay, Bang Raffi, Bang Terang, Bang Didi Setiawa, pendukungnya Dr. Samira. Narasinya. Oh, oke. Silakan Dedi mau ngomong apa? Kayaknya mau membantah ini. Silakan. Kan saya ini kan ibu ini nggak tahu ya, jadi saya mau kasih tahu sesuai dengan yang konferensi pers di pihak kepolisian. Nah, jadi kita kasih tahu gitu loh, ya kan, sesuai itu. Jadi produknya berbepom semua, Bu. Semua berbepom. Nah, kenapa bisa jadi masalah? Pertama, produk yang dipermasalahkan adalah white tomato itu yang ada stiker white tomato. Nah, kata polisi, kandungan white tomato itu nggak ada. Dari pabriknya juga nggak pernah yang memproduksi barang itu mencantumkan komposisi itu. Itu satu permasalahannya. Ya kan, berarti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dong, terkait bisa counterclaim jatuhnya itu. Oke, penjual tidak jujur. Nah, kalau produk kedua, DNA salmon. Nah, DNA salmon ini masalahnya adalah berbepom juga. Tapi yang dipermasalahkan adalah pertama dianggap tidak steril, tutupnya nggak ada, itu satu. Kedua, itu ternyata stiker kan, ternyata stikernya dibuka rubber skin isinya, sama kayak hampir mirip kayak Dr. Reza kemarin, rubber skin, tapi kan beda ya, nggak terlalu sama kasusnya. Karena di Dr. Richard ini sudah didaftarkan sebagai DNA salmon, mereknya produknya Dr. Richard Lee, padahal itu rubber skin, padahal nggak steril, tutupnya nggak ada, yang ada jarum suntiknya itu, Bu. Apalagi setelah diperiksa, itu harga aslinya kurang lebih sekitar 500.000 cumanya. Kurang lebih ya. Tapi dijual dengan harga bandrol, kalau nggak salah 15 atau ada diskon-diskon gitulah. Nah, itu masalah di DNA salmon. Dianggap melanggar juga undang-undang kesehatan. Karena itu termasuk ke kategori obat masalahnya kan. Itu dianggap, kan rubber skin kan dicabut izin edarnya kan gara-gara masuk ke dalam kategori obat. Makanya izin edar lama dicabut. Bukan lagi kosmetik itu gitu loh. Nah, produk ketiga Miss V. Nah, itu ternyata bukan produk, itu juga produk repacking dari produk merek apa tuh saya lupa, ada apalah itu produknya sehingga dari keterangan kepolisian. Nah, itu Bu, saya kasih tahu aja, itu informasinya dari pihak kepolisian. Terima kasih. Betul Bang Dedi, memang seperti itu. Tapi maksud Lanjut Bu Sumaya. Bang Dedi tadi, artinya memang itu sudah disanksi oleh BPOM dan sudah diturunkan, itu nggak boleh diedarkan. Hanya saja saya tidak tahu sekarang ini kan ada white tomato, produk-produknya Dr. Richard itu masih ada itu. Tapi saya nggak tahu kan jenisnya itu kan banyak. Makanya white tomato jenis mana? Kan yang nggak boleh itu yang mana? Ataukah yang sekarang beredar itu sudah dengan izin yang baru gitu loh, maksud saya gitu. Saya tidak tahu itu. Gitu. Kita juga tidak tahu, maksud saya gitu. Mungkin penggunanya yang tahu, karena penggunanya sekarang ini juga masih banyak yang beli dan
makanya tadi itu saya bilang Dokter Samira itu sampai panas dingin lihat apa hasil penjualannya itu gitu. Itu Jadi, itu Bang Deddy. jadi Makasih. panas dinginnya aja yang dibahas. Kalau Iya, Dannya ya, dan itu dipermasalahkan dia dengan yang saya sampaikan tadi, keterangan dari kepolisian, itulah yang dipermasalahkan dia. Sudah sempat damai setahu saya ya, informasi di berita-berita, cuma masalahnya si pembeli ini menggunakan di dalam damainya itu permintaannya cukup berat kalau saya lihat kepada Dr. Richard Lee, di mana kata Bang Hotman Paris, kalau saya mengutip si Doktif lagi ya, nggak kemungkin lah mau dibalikin sama Dr. Richard. Nah kan itu yang kita dengar, dan faktanya memang Dr. Richard nggak memilih jalan untuk damai seperti itu ya, wajar lah ya, karena mungkin harus keluar berapa uang miliaran, mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar ya, karena kan produknya laris manis tuh Bu ya kan. Jadi makanya kasusnya lanjut. Sebenarnya kalau dia mau damai, dia kembalikan, tutup kasusnya, case close, karena ini kan delik aduan kalau yang terkait Doktip ini ya. Nah itu tak dipenuhi sama Dokter Richard, jadi nggak bisa juga ujuk-ujuk ada masalah sama si penjual langsung kita ke kantor polisi, nggak bisa juga. Kita harus jumpa dulu si penjualnya, konfirmasi dulu, minta ganti rugi dulu. Kalau diganti selesai, case close. Makanya begitu umumnya ya, masalahnya seperti itu. Nah ternyata di kasus ini nggak seperti itu berjalan, nggak sukses mediasi mereka, makanya lanjut ke hukum. Kalau itu yang saya lihat, yang saya cermati. nah Saya mau tanya dong. lalu yang diputuskan oleh BPOM untuk ditarik itu, keputusan itu sudah dilaksanakan apa belum? Nah kembali lagi di Produknya udah kepengawasan. Produknya udah ditarik BPOM, udah ditarik, tapi kan itu administratif. Tapi untuk pidananya, kalau emang ada pidana di situ kan ada tuh diatur Undang-Undang Konsumen kan, ada pasal 60 berapa tuh yang mengatur pelanggaran terhadap seperti kasus seperti itu. Nah pidananya jalan, produknya juga ditarik. Karena ada yang melapor masalahnya Bu, karena ada yang melapor. Kalau nggak ada yang melapor, kayak Doktip kemarin, produk ditarik nggak ada yang lapor, nggak ada pidananya kan. Harus ada yang lapor itu kalau mau ada pidananya. Tapi kalau untuk produk secara negara kita sudah menarik itu untuk keamanan. Tapi pidananya nggak ada kalau untuk Doktip kemarin. Tapi kalau untuk kasus ini ada masalahnya yang laporin. Masalahnya ada yang laporin gitu. Silakan. Oke, saya mau tanya nih sama Bang Deddy. Ini produk ini Bang Ded ya, secara komposisi ataupun khasiat ya, itu kan tidak merugikan konsumen secara langsung. Oke? Artinya tidak ada dampak atau efek samping yang terjadi pada fisik si konsumen. Artinya produk ini baik-baik saja ketika diaplikasikan atau digunakan. Hanya saja, nah, yang dimaksud itu adalah kalau misalkan repacking yang harus berkeberatan pemilik asal produk atau konsumennya. Contoh ya, yang dijual DNA salmon, ternyata itu Ribeskin. Yang harus berkeberatan pihak Ribeskin atau konsumen. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika tidak menimbulkan efek samping atau akibat secara khusus terhadap si pengguna, apakah bisa dia dipidana? Terlebih, BPOM selaku regulator yang mengeluarkan izin edar sudah mencabut tuh secara administratif. Artinya tidak ditemukan dampak-dampak secara spesifik terhadap kulit penggunanya. Artinya produk itu tetap aman, hanya saja ada pelanggaran administratif. Maka sanksinya adalah produk ditarik dari pasaran yang sudah beredar, sediaannya di dalam gudang tidak boleh beredar. Kan begitu. Silakan Bang Ded. Bentar Bang Ded, itu dibawa dari ketin tuh, keluar aja Dedi, ini mah forum pro DRL semua. Jangan-jangan Doktip itu. Jangan-jangan Doktip. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa itu biarin aja.
Jadi gini, kalau untuk yang tadi apa misalnya apa tadi pelaku ini gini, ini kan produknya kan kenapa nggak pabriknya yang diangkut di sini? Kita ambil contoh produk apa namanya Dena Salmon ya, kita ambil contoh itu ya. Kenapa bukan pabriknya? Itu kan jelas, dia kan sudah daftarkan sebagai produk dia kan. Ya kan, sudah terdaftar, ada BPOM-nya. Oke, sudah dimodifikasi gitulah. Jadi bukan reverse skin lagi terdaftar. Nah, ternyata terbongkar lah. Ternyata dipermasalahkan tidak steril atas nama produk milik DRL. Jadi fokusnya ke DRL nih sekarang jatuhnya. Nggak akan mungkin melibatkan si reverse skin. Tapi kalau dalam penyelidikannya saya yakin reverse skin dipanggil untuk sebagai saksi di situ kan. Untuk menguatkan laporan itu kan. Itu contohnya. Kalau pertanyaan kedua, makanya nggak pabrik nggak terangkut di sini, tetap DRL yang bertanggung jawab. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalau nggak ada yang korban gitu ya, terkait tentang penggunaan obat itu ya, kan gini, di dalam perlindungan konsumen kan yang diatur kan bukan hanya terkait korban, misalnya muka-mukanya rusak, kulitnya rusak gara-gara pemakaian suatu produk lalu harus bertanggung jawab. Itu kan salah satu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang itu. Tapi kan ada perbuatan-perbuatan lain yang juga dilarang, yang nggak boleh dilakukan juga. Misalnya contoh menjual barang expired, contoh overclaim, contoh, ya kan? Banyak lagi contohnya kan. Nah, kalau semua itu dilanggar, jadi nggak mesti harus fokus ke mukanya rusak baru bisa dilaporkan. Kalau misalnya dia overclaim aja bisa dilaporkan juga, demikian. Betul. Maksud saya begini Bang Det. Tadi kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa ketika dibongkar tulisannya tetap ribeskin tuh di situ. Ya kan? Ketika white tomatonya dibuka atau stikernya dibuka ternyata masih tetap ribeskin, ya kan? Nah, ketika itu terjadi, ya kan? Yang berhak untuk merasa dirugikan itu konsumen atau si pemilik produk asal. Itu yang pertama, tadi kan pertanyaan saya begitu kan. Nah, lalu kedua, apakah tidak disertakannya tutup dalam kemasan yang dikatakan tidak steril itu menyebabkan dampak secara spesifik terhadap konsumen? Ini kan harus ada pembuktiannya nih. Oke. Apakah karena, nggak ada tutupnya berarti nggak steril tuh. Ya, Iya. tapi kalau digunakan... Jadi nggak usah jawab, Dedi. Nggak usah jawab, Dedi. Itu bukan bidangmu, Dedi. Ya, Nggak artinya... usah jawab. Artinya... Enggak, tapi sini Mister Z, karena memang Dedi ini sahabat dokter, jadi dia tahu segala hal sekarang itu dia. Maksud Saya saya... menjawab secara normalnya, umum ya bisa. Kalau teknis saya nggak bisa. Kalau umumnya saya masih bisa mengerti. Iya, artinya... Oke. artinya Masih bisa saya jawab secara logika. Artinya saya Oke, bilang tapi begini. saya minta kamu tidak jawab karena nanti itu teknis ini bukan umum. Ayo, ini saya kembalikan. Selamat malam, Bu Dr. Janet. Silakan dijelaskan itu, Dr. Janet. Malam Mr. C semuanya. Kan udah dijelasin kemarin Mr. C. Malam juga Malam, ini Dok. Mbak Ica, Iya, malam, Dok. Bang Raffi, Malam, Bu gimana Dok. kabarnya? Dokter. Bang Terang Selamat. aja, Bu Simaya. Kak Sinus, saya baru kenal nih. Kak Sinus nih baru kali ini ikut kali ya. Iya, Dok. Oh, aku yang setia. Junet, Kok Dok, ganti Junet. nama akun Junet. sih, jadi Junet. bingung. Junet dia dok. Iya, yang Kak. APR, yang rebutan sama Jepri, yang rebutin Mumun. Bang Raffi. Jadi kalau aku sih gini sih, kalau aku kan memang saya belum tahu ya apa yang dilaporkan begitu, terus rilis dari polisi itu untuk mentersangkakan DRL itu apanya gitu, undang-undang konsumennya tuh apa, itu aku belum tahu. Mungkin baik Mas Resi maupun Bang Dedi ataupun Bang Raffi kan bisa ngasih pencerahan poin-poin apa yang disampaikan oleh polisi ini sebagai sangkaan DRL itu melanggar undang-undang konsumen, terus apalagi tuh nggak tahu apalagi itu sangkaannya. Undang-undang kesehatan. Aku belum undang-undang kesehatan gitu kan. Aku belum tahu apa yang menjadi permasalahannya gitu loh. Oke, Bu, saya jelaskan sedikit ini, Bu. Nanti Ibu jawab saja. Tadi Bang Dedi itu menjelaskan terkait
Riberskin. Itu sama dengan Riberskin yang Reza Gladys. Tetapi si Dokter Richard Lee ini katanya menutup Riberskin itu dengan label tomato, kemudian didaftarkan ke BPOM. Emang BPOM itu memberikan izin dengan produk yang sama, tetapi Beda. Yang tomato beda lagi. Beda sama yang Riberskin, Beda itu Master C, beda. Aku kan mendengarkan dari penjelasan Dedi, makanya nanti dibantah setelah waktunya diberikan. Jadi jangan menjelaskan Nggak begitu. gitu, saya nggak ngomong gitu. Bagaimana tadi? Tadi Tadi kan betul beda, kata Bu Dokter tidak beda tuh. Nggak gitu gini Mister Z. Riberscan itu Ya. yang berhubungan dengan DNA salmon produk. Kalau bukan dengan wet tomato nggak gitu ceritanya. Wet tomato itu dari pabrik dikeluarkan, nggak ada wet tomatonya. Tapi Dokter Richard nih tempel stiker wet tomato lalu dijual. Begitu ceritanya kalau itu ya, silakan. Oleh yang satunya lagi yang didaftarkan ke BPOM lagi sama ini apa? Jadi gini, Master C. Jadi gini, Master C, kan kemarin udah aku yang beberapa hari yang lalu kan udah aku bahas panjang lebar itu. Jadi ada 2 yang dilaporkan oleh oknum NPD ini ya, saya bilang NPD lah ya, karena orang ini nggak capek-capeknya mencari permasalahan gitu. Yang dipermasalahkan itu ada 2 produk, yaitu produk salmon DNA di rumah saja. Yang itu produknya adalah produk Riberskin, gitu kan, produk Riberskin. Nah, kalau produk Riberskin ini sama si dokter Richard Lee itu kan di repacking menjadi 1 kemasan 1 kardus, begitu. Kalau yang aslinya itu 1 kemasan 1 box itu isinya 4 atau 5, aku lupa, begitu. Nah, kalau di Dr. Richard Lee itu dibuat atau dijual 1 serum 1 dus, begitu. Nah, kemudian tulisan dari Riberskin itu ditutupin oleh stikernya Dr. Richard Lee, yaitu DNA salmon. Tapi dalam melakukan hal itu, Dr. Richard Lee itu sudah membuat BPOM, izin BPOM-nya sudah ada. Jadi itu sebenarnya nggak masalah, dia melakukan relabeling, dia sudah ada izin dari BPOM. Begitu, Master C, Bang Dedi, itu kalau secara itu dia nggak masalah, dia sudah ada izin untuk menjual serum itu secara bebas. Izin lesan, izin tertulis. Kenapa? Izinnya izin lesan. Loh, kalau Izinnya BPOM izin harus lesan. tertulis dong, Master C. Harus izin tertulis, harus ada nomor izin NA-nya, kan begitu, tertulis. Jadi kalau serumnya itu nggak masalah. Nah, yang dimasalahkan oleh orang-orang ini, ya kan, Dr. Richard Lee itu menyertakan jarumnya. Untuk ketika menjual ke customer itu disertakan jarumnya yang ada di luar. Begitu. Itu yang dipermasalahkan baik baik si oknum topeng ini dengan Dokter Nanang, begitu. Dan informasi yang salah itu disampaikan bahwa ini obatnya nggak ada tutupnya, nggak steril, bla bla bla, aslinya ada tutupnya. Nah, itu juga informasi yang salah, karena aslinya dari Korea memang serum itu sepuitnya itu tidak bertutup, begitu loh. Serumnya itu tidak bertutup, itu dari Koreanya. Jadi serumnya itu kan bentuknya kayak suntikan begitu loh, kayak suntikan begitu, nggak bertutup. Tutupnya itu ada di jarumnya itu, begitu. Jarumnya itu izinnya Alkes. Nah,
jarumnya itu kan masing-masing tersegel satu jarum satu kemasan, dan satu kemasan itu sudah tertulis izin alkesnya. Nah, itu disertakan ketika dokter Richard Lee menjual, itu disertakan jarumnya. Begitu. Jadi kan ada dua hal yang dipermasalahkan, katanya nggak steril lah, nggak tertutup lah, kemudian ada jarumnya lah, begitu. Aslinya ada tertutupnya, aslinya ada tutupnya, tapi nggak ada. Aslinya yang memang nggak bertutup. Tutupnya itu ada di serum, ada di jarum itu. Jadi jarum itu nanti ada ulirnya. Nah, baru jarum itu, ujung jarum itu ada penutupnya lagi. Nah, penutupnya itu dibuka, baru jarumnya bisa disuntikkan. Itu bisa paham ya. Jadi jarum itu bagian bawahnya ada ulirnya yang bisa disambungkan ke ke sepuitnya yang isi serum itu di ulirnya. Kemudian ujung jarumnya itu tutupnya dibuka. Nah, itu baru disuntikan itu. Nah, yang dihebohkan oleh oknum bertopeng dan juga dokter Nanang itu, ya kan, tutup dari jarumnya ini loh, Master C. Tutup dari jarumnya itu ditempelin ke serum itu. Ini loh aslinya kayak begini, ada tutupnya ini, gitu. Itu kebohongan, karena tutupnya itu adalah tutup sak jarum yang ada di kemasan tersendiri. Itu makanya ketika oknum bertopeng itu menunjukkan sepuit itu di kamera, serum itu di kamera dikasih tutup, dia kondisinya itu kan serumnya itu menghadap ke atas, begitu, bukan tutup ke bawah, gitu, bukan serumnya menghadap ke bawah. Kalau yang di video saya, serumnya itu ada tutup jarum, kemudian jarumnya tertutup lagi, itu saya tuang ke bawah, itu tutupnya nggak jatuh. Tapi kalau dokter detektif itu kan serumnya itu menghadap ke atas, tutupnya jarum ditempelin di serum itu, dia nggak berani tuangkan ke bawah karena tutupnya itu akan jatuh.